Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bisa, saya dari program studi teknologi dan elektronika. Ini saya akan membahas tentang sistem pendeteksi kebocoran gas secara real time berbasis IoT dan kecerdasan buatan untuk keamanan rumah tangga. Latar belakang pembuatan alat ini dikarenakan kebocoran gas dapat berbahaya bagi keselamatan rumah tangga dan diperlukan sistem otomatis untuk deteksi dan pengendalian dirinya. Alat ini yaitu untuk mendeteksi kebocoran gas secara otomatis dan real time, memberikan peringatan dini melalui alarm dan notifikasi. Kita meningkatkan keamanan rumah dengan memungkinkan pemantauan jarak jauh berbasis IoT. Selain itu, alat dapat memantau sistem seperti menutup katup gas secara otomatis dan mengenali tingkat bahaya menggunakan kecerdasan buatan agar deteksi lebih akurat. Komponen yang dibutuhkan itu ada sensor gas, microcontroller, buzzer dan LED, ada modul Wi-Fi dan aktuator katup gas. Cara kerjanya itu ketika sistem dinyalakan, komponen akan menyala dan sensor akan melakukan pembacaan kadar gas dalam ruangan atau dalam rumah tersebut. Setelah pembacaan sensor ini, data akan dikirim ke microcontroller untuk diolah. Setelah data diolah, data akan dianalisis menggunakan AI untuk menentukan tingkat bahaya menentukan ambang batasnya, apakah aman atau di atas batas aman. Jika dia di atas batas aman, akan diambil keputusan, yaitu tingkat bahayanya atau tingkat resiko seperti sedang, tinggi, atau rendah. Kemudian akan ada aktivasi output berupa buzzer, LED dan katup. Buzzer dan LED akan menyala ketika kondisi keputusan ini mengambil keputusan untuk sedang, rendah, dan tinggi. Namun katup hanya akan menyala ketika kondisinya itu tinggi. Kemudian setelah itu data akan dikirim ke server menggunakan Wi-Fi yang nantinya bisa dimonitoring oleh pengguna. Kemudian akan melakukan pengulangan proses kembali ke pembacaan sensor. Ini membuat proses tadi ini udah sempat buat, cuman nggak ke record. Ini bakal buat ulang. Kita masukkan opal untuk memberi tanda bahwa ini adalah simbol mulai. Dan input untuk pembacaan sensor gas. Setelah dapat input, ini bakal dikirim ke microcontroller untuk melakukan proses pengelolaan data. Nah, di microcontroller itu bakal ada proses penganalisan menggunakan AI yang ditambahkan seperti di kandang lagi untuk menentukan simbol proses. Setelah analisis menggunakan AI, nanti dia akan menentukan sebuah kondisi. Apakah data yang ini lebih jadi ambang normal ya.
jika tidak lebih dari ambang normal atau kondisi normal, dia akan statusnya akan aman ya. Jadi kita tambahkan status aman. Nah, jika kemudian jika dia tidak normal atau tidak normal, itu di atas ambang normal, dia bakal mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ini kita tambahkan dulu, ini tambahkan asesto selanjutnya ada 3 kondisi, ada 3 tingkat resiko dan di atas ambang normal. Kita bakal masuk ke kondisi yang rendah. Nantinya dia akan memberikan baju. Menyalakan LED. LED-nya di saat rendah itu dia warna kuning. Ini menampilkan notifikasi di handphone. Kita tambahkan kondisi yang sedang. Sedang dia bakal memberikan banyak ya. Tapi di sini lebih pas rasanya. Dan menyalakan LED dengan warna oranye. Sama kita masuk ke tingkat. Kemudian kita masuk ke tingkat resiko tinggi atau berbahaya. Jika kondisinya dia jadi akan sangat bahaya sehingga gerakan masih dengan cepat. Dalam kali ini akan berwarna merah. Kalau kondisinya sudah tinggi dan berbahaya ini, maka kasut akan tertutup ya secara otomatis. Nah, setelah proses ini kita akan menambahkan 2 outlet untuk
pengiriman data ke server menggunakan WiFi. Setelah data dikirim ke server menggunakan WiFi, dia bakal memberikan sebuah outputan berupa menampilkan kondisi ini ke layar LCD, ke perangkat yang digunakan oleh pemilik rumah atau pemilik ruangan. Tambahkan oval lagi untuk memberikan simbol tadi. Tadi karena dia sistemnya loop atau melakukan pengulangan, kita perlu menambahkan beberapa lagi. Akan terus berulang. Kalau dari proses ini dilihat kan jika dinyalakan, sensor akan melakukan pembacaan, yang artinya setelah pembacaan data akan dikelola pada microcontroller dan dilanjutkan untuk analisis menggunakan AI. Dianalisis menggunakan AI, maka kita dapat mengetahui PPM-nya ada di ambang normal atau melebihi ambang normal. Jika tidak melebihi ambang normal, maka itu statusnya aman, tidak akan menampilkan atau tidak akan memberikan buzzer ataupun menyalakan lampu LED. Jadi ini tetap bakal dikasih ke handphone. Ketika PPM-nya di atas ambang normal, dia akan mengklasifikasikan lagi menjadi 3 resiko, yaitu resiko rendah, dia akan memberikan buzzer dan menyalakan LED berwarna kuning. Kita memberikan notifikasi. Begitu juga dengan yang tingkat sedang, namun buzzernya berbunyi lebih cepat dan LED-nya berwarna oranye. Untuk kondisi tingkat resiko yang tinggi, dia buzzer akan berbunyi cepat, LED-nya berwarna merah, dan katup akan tertutup secara otomatis untuk mencegah hal yang lebih berbahaya. Kemudian data dari load ini, dari proses 4 ini, dia akan dikirimkan ke server menggunakan WiFi, yang nantinya akan ditampilkan ke kondisinya akan ditampilkan ke perangkat penggunanya.
dan dia akan melakukan pengukuran kembali, pengukuran kemudian sensor ini. Jadi dia tidak berhenti, akan melakukan pengukuran terus menerus. Itu misalnya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.